Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak 2G yang solih-solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Wah, habis liburan panjang, ayo kita semangat lagi. Kita belajar yaitu tema 4, subtema 2, PB 2 dan 3. Yaitu sekarang kita baca halaman kelas yang bersih. Ini yang digarisbawahi yaitu ciri-ciri dari kelas yang bersih. Ya, ini halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Berarti ini tidak ada sampah berserakan. Semua siswa membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sekolah kita banyak ya keran air. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Ya, nanti kalau kita sudah masuk, sekarang di sekolahan ditambah lagi banyak sekali keran airnya. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Ya, ini adalah ciri-ciri dari kelas yang bersih. Berdasarkan gambar ini, coba kita lihat, yaitu halaman sekolah yang bersih itu yang bagaimana? Yaitu tidak ada sampah, rumput, atau bunga ya, tertata rapi. Rumput itu ada rumput hias, jadi boleh kita, Bu, masa rumput ditanam? Iya, enggak apa-apa, tapi ditata yang rapi. Ada tempat sampahnya, jadi ketika kita mau membuang sampah tidak bingung untuk membuangnya. Taman dirawat dan disiram. Tapi kalau musim penghujan, sudah hujan, tidak perlu disiram lagi. Nanti kalau kebanyakan air, jadinya mati. Ya, ini adalah contoh-contoh sikap kebersamaan Dayu dan teman-teman ketika di sekolah. Kemarin ada tugas kalian, kebersamaan di rumah, ada yang sholat berjamaah, makan bersama, bermain bersama. Ternyata di sekolahan kita juga bisa melakukan hal-hal dengan bersama teman-teman. Contohnya olahraga bersama, kerja kelompok, menyanyi bersama, apalagi ya ke kantin bersama, makan bersama, masih banyak lagi. Sekarang, sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Yang pertama, mau berbagi dengan teman. Kerjasama dengan teman untuk membersihkan kelas. Ya, mungkin kelas 1 belum ada piket ya. Nanti kalau kelas 2 kita sudah ada piket. Yaitu membersihkan kelas bersama-sama. Menolong teman yang jatuh. Itu juga nanti tercipta persatuan. Jadi kalau ada temannya jatuh ditolong, bukan diketawain. Ditolong. Ya, kalau ada temannya sakit diantar ke UKS. Menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Jadi kalau ada temannya buang sampah sembarangan harus segera ditegur. Tidak boleh dibiarkan. Menjaga ketenangan suasana kelas. Jadi yang suka teriak-teriak mungkin di rumah bebas, tapi kalau di sekolahan kita harus saling menghormati. Ada teman yang suka tenang, ada yang suka bising. Jadi yang suka teriak-teriak boleh di luar. Kalau di dalam kelas kita jaga ketenangan agar tercipta persatuan di sekolah. Ya, ini materi PJOK. Nanti kalian bersama dengan Pak Iqbal. Ini contoh-contoh saja ya. Melatih keseimbangan, yaitu ini telentang, miring, telungkup. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu ini ada percakapan antara ibu guru dan para siswa. Tahukah anak-anak, ibu mohon maaf, Bu Rafi keliru bacanya. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu, Bu. Kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan, Bu. Bagus, anak-anak. Ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan.
Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Ya, ini nanti tugas kalian hari ini kerjakan halaman 69 berdasarkan bacaan tadi. Nah, ini ada teka-teki silang ya. Mendatar, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Kuman, kalau sekarang corona, itu virus ya, itu hewan apa bukan ya? Kok belum tahu. Dan yang menurun, tidak mengandung air, berarti kering. Mengandung air, basah. Sekarang musim hujan, berarti basah. Ya, ini kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Silahkan nanti baca ya. Nih, kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Wah, ngeri ini. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Ya, kalau lihat temannya buang sampah sembarangan, diingatkan. Kalau kalian tidak berani, bilang sama Bu Guru. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Ya, kita lihat gambar ini. Ini adalah contoh kelas yang berantakan, tidak bersih. Kalau kamu lihat kelas kita seperti ini, apa yang kamu lakukan? Ya, kita bersihkan bersama-sama dengan teman-teman satu kelas. Kalau anak sendiri nanti capek, lama. Ya, berdasarkan gambar tadi, kelas yang tidak bersih itu yang bagaimana? Sampah berserakan, meja dan kursi berantakan. Oh, ini mohon maaf sama. Lantai kelas kotor, kaca jendela penuh dengan debu. Ya, ini amati gambar, ini cukup untuk buat pengetahuan kalian. Itu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari. Ya, ini cukup untuk pengetahuan. Ini contoh alat musik yang bisa digunakan untuk mengiringi tarian, yaitu yang pertama ini gendang. Ini rebana, biasanya untuk orang selawatan ini ya. Tamborin, ini tifa. Ternyata dalam tifa ini ada, biasanya di sini ada benang-benangnya ya untuk menguatkan. Ada yang berbentuk segi empat, ada yang berbentuk segitiga. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Ini lagi. Ada contoh lagi segi 5, segi 6. Banyak. Ini kita lihat ini segi berapa? Segi yang A segi 5. Berarti banyak sisi 5, banyak sudut 5, banyak titik sudut 5. Yang B segi 6. Yang C segi 5. Yang E segi 6. Cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.